Oke, selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, Ibu Mintarsi sebagai seorang psikolog atau psikiater, gimana sih Ibu melihat nih yang sekarang lagi ramai dibicarakan Erika Carlina yang berseteru dengan DJ Panda. Gimana sih Bu status nanti anaknya setelah lahir? Apakah status sosialnya akan seperti apa Bu? Ya, jelas status itu ditentukan oleh lingkungan, ditentukan oleh area. Misalnya di Jakarta, keadaan itu tidak terlalu aneh dibandingkan dengan di daerah-daerah terpencil, dibandingkan dengan pedesaan. Tapi tetap ada sebagian yang sudah setengah mentolerir, ada yang tidak mau mentolerir. Jadi di sini tetap ada sesuatu titik celah yang negatif dalam hubungannya dengan pandangan terhadap anak itu nanti. Oke Bu, gimana sih buat kondisi si janin ini nanti setelah lahir, apabila dia tahu bahwa hubungan kedua orang tuanya ini adalah didasari oleh landasan hubungan yang tidak sah? Ya, jadi nanti pada saatnya, mungkin bukan waktu masih terlalu kecil, tapi nanti pada saat mulai anak itu mulai bertanya, mulai apa, di situ harus dijelaskan, tapi jelaskanlah secara bertahap. Jangan sampai anak itu tidak bisa menerima fakta yang ada. Jadi kita ikuti, kita jelaskan perasaannya bagaimana, emosinya bagaimana, apakah kita hentikan dulu, lalu lain kali kita tambahkan lagi, tapi kita berikan penjelasan sesuai dengan kemampuan dari anak itu untuk menerima fakta. Oke Bu, hubungan antara mereka berdua nih dilandasi hubungan yang bisa dikatakan hubungan yang suka sama suka, dan hubungan ini sudah terjadi. Apabila nanti anak si itu lahir, apakah anak itu bisa mengalami gangguan bullying dalam kondisi masyarakat yang seperti ini? Ibu menjawab seperti apa? Kalau keadaan bullying itu pasti mungkin terjadi. Apalagi kita lihat sekarang ya. Sekarang itu bullying itu bukan hal yang aneh. Jadi memang di sini kita mempersiapkan anak itu bagaimana kalau dia dibullying. Jadi anak itu juga dibuat setengah kebal, setengah menerima saja kalau dibullying. Karena kalau dia menentang, kawan-kawan yang akan membullying akan lebih banyak lagi. Dia menerima, mungkin akan begitu juga. Jadi bagaimana membuat suatu situasi di mana dia juga setengah menerima karena tidak ada jalan lain, tapi acuhkan. Jangan sampai itu diterima dalam hati, jangan sampai itu membuat tangisan atau membuat suatu emosi sehingga terjadi respons dari kawan-kawannya yang lebih besar daripada respons sebelumnya. Oke, Bunda sebagai seorang psikiater, apakah saran yang harus dilakukan oleh Erika dalam menjaga kondisi janinnya agar si janin ini tetap sehat? Seperti apa sih saran-sarannya? Apakah keluarga harus merapatkan barisan untuk selalu menjaga kesehatan dia atau seperti apa Bun? Kalau dalam hal keluarga itu cukup menerima saja. Ini kan sudah terlanjur, ini sudah suatu kesalahan, harus bagaimana lagi. Tapi dalam hubungan dengan kesehatannya, dia harus menjaga diri supaya tetap sehat. Karena kondisi yang dia tidak sehat, misalnya dia stres dan menangis terus, itu efeknya kurang baik terhadap tubuh, dan efek yang kurang baik terhadap tubuh juga akan mempengaruhi janinnya. Karena janin itu hidupnya dari ibunya. Jadi ibu mengalami masalah yang mempengaruhi kondisi fisiknya, anak itu juga ikut terpengaruh dalam kondisi peredaran darah yang diterima oleh anaknya. Oke Bunda. Dalam suatu pertengkaran selalu ada pengaruh kondisi psikologis. Itu tidak bisa kita hindarkan. Tapi yang perlu kita lihat, apakah itu lebih baik daripada diam? Jadi pertengkaran kan bukan sesuatu netral. Jadi tetap ada suatu konsekuensi. Tinggal bagaimana dia mempertimbangkan matang-matang. Dan kalau sudah dipertimbangkan, maka siap menerima konsekuensi dari laporan itu. Karena laporan itu sendiri juga mungkin membawa konsekuensi dari pihak pacarnya yang akhirnya akan menyerang
atau dari segi pengadilan di mana dia tidak menerima bahwa hasilnya adalah seperti hasil yang akan diucapkan nanti. Oke Bunda, bayi ini Erika ini sebentar lagi akan lahir karena sudah hamil tua kan 9 bulan ini. Gimana nih Bunda melihat nanti si cabang bayi ini lahir, apakah bayi ini butuh sosok seorang bapak, dan gimana sih menurut Bunda ini kondisi fisik dan psikologis bayi ini apabila dia sudah lahir ternyata tanpa memiliki seorang bapak, dan setelah dia besar dia tahu bahwa keadaannya seperti ini. Kita kalau seorang bayi baru lahir, yang paling dibutuhkan adalah kondisi fisiknya. Jadi makannya, bukan kondisi emosi. Emosi tidak perlu dilakukan oleh misalnya harus ada bapak, harus ada ibunya. Mungkin juga ada pengganti bapak, pengganti. Misalnya ada kakeknya, ada kakaknya. Dan mungkin juga dari Erika sendiri bisa memberikan kasih sayang yang cukup walaupun ada permasalahan yang mungkin nanti sedang berjalan di pengadilan. Jadi kita lihat secara keseluruhan bahwa pada saat baru lahir tidak perlu ada bukan tidak perlu, tapi bisa diatasi oleh seorang ibu, dan ibu itu menyusui cukup sesuai dengan jadwalnya, cukup sesuai dengan seharusnya, dan memberikan kasih sayang. Pada saat itu juga ikut memberikan kasih sayang. Tapi nanti menjelang sudah lebih besar, itu ada sesuatu di mana dia membutuhkan identitas diri. Jadi identitas itu tidak perlu oleh seorang ayah, bisa juga oleh pamannya, bisa juga oleh kakeknya, bisa juga oleh yang lain-lain. Prinsipnya perlu ada seorang pria yang menjadi identitas untuk dirinya. Jadi seolah-olah ada bapak, ada ibunya. Kita lihat juga dalam beberapa keadaan, terkadang seorang ayah walaupun begitu dekat ke istri dan anaknya, tetap harus pergi untuk bekerja di luar. Di situ kalau ayah itu memberikan kasih sayang yang cukup, itu juga tidak masalah. Ya ada kekurangan, tapi bukan sesuatu yang terlalu berarti. Sekarang dalam hal ini kasih sayang dari bapaknya bisa juga dia identifikasi dengan pamannya, kakaknya jelas tidak ada, mungkin dari kakeknya. Jadi semua itu bisa menjadi pengganti walaupun mungkin tidak seintensif dari bapaknya. Oke, terima kasih Ibu Mintarsih.